melakukan sebuah perjalanan dinas, pemimpin harus mempersiapkan dokumen. Dokumen perjalanan dinas adalah suatu bukti tertulis atau tercatat yang dapat memberikan keterangan bagi pemimpin ketika melakukan perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, dokumen internal. Dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Dokumen internal meliputi apa saja sih? Yang pertama, surat tugas. Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan dan diberikan kepada seorang atau bawahan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Surat tugas terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, bagian kepala surat, kedua, pembuka surat, ketiga, bagian isi surat, keempat, bagian penutup surat. Yang kedua, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau seseorang yang lebih tinggi kedudukannya yang ditunjukkan kepada seorang atau bawahan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Berdasarkan sumber pembiayaan yang digunakan, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, 1. SPPD rutin, yaitu SPPD yang dibiayai dari sumber anggaran rutin. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran rutin. SPPD rutin diberikan berkaitan dengan tugas-tugas rutin. SPPD proyek, yaitu SPPD yang dibiayai dari sumber anggaran pembangunan. SPPD proyek diberikan oleh pimpinan proyek berkaitan dengan pekerjaan proyek. Selain dokumen internal, yang kedua ada dokumen eksternal. Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan digunakan untuk perjalanan dinas. Jenis dokumen eksternal biasanya berbeda-beda karena tergantung kebutuhan dan tergantung pada daerah atau wilayah mana yang dituju dalam perjalanan dinas, serta jenis transportasi yang digunakan. Jenis-jenis dokumen eksternal antara lain: yang pertama ada paspor, identitas warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang kedua ada visa, surat izin tinggal di suatu negara untuk periode tertentu. Yang ketiga ada surat keterangan fiskal. Fiskal adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh setiap warga negara Indonesia atau WNI yang akan berangkat ke luar negeri. Yang keempat ada exit permit. Exit permit yaitu bukti dari imigrasi setempat bahwa telah memasuki atau meninggalkan negara yang bersangkutan. Bentuk exit permit adalah berupa lembar kertas yang sudah distempel oleh kantor imigrasi kemudian ditempel atau dilampirkan pada paspor. Yang kelima, yellow card, surat keterangan imunisasi untuk vaksinasi penyakit tertentu. Yang keenam, tiket transportasi, dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah membeli kursi atau tiket untuk melakukan perjalanan. Yang terakhir ada voucher penginapan. Sebelum pemimpin berangkat melaksanakan perjalanan dinas, sebaiknya administrasi kantor atau sekretaris harus sudah membeli voucher kamar hotel, biasanya melalui biro perjalanan. Jika jenis dokumen sudah dipersiapkan, setelah itu pemimpin akan menggunakan kereta api dari Tegal sampai Jakarta atau stasiun Pasar Senen dan kembali lagi dari Jakarta atau stasiun Gambir ke Tegal. Cara pemesanan tiket kereta api. Buka aplikasi Traveloka, selanjutnya pilih tiket kereta api. Pilih tujuan pemberangkatan, klik dari dan menuju, klik ke pilih tanggal pergi dan jumlah kursi, cari. Pilih harga yang diinginkan, kemudian klik isi data pemesan, isi nama lengkap, nomor telepon, email, dan klik simpan. Isi detail traveler, pilih titel, nama lengkap, tanda pengenal, negara penerbit, tanggal penerbitan tanda pengenal, tanggal habis berlaku, klik simpan.
Kemudian lanjutkan, pilih nomor kursi, klik centang menjadi warna biru. Klik lanjutkan. Lanjutkan ke pembayaran, klik detail, pilih metode pembayaran. Selanjutnya membeli tiket pesawat dari Indonesia menuju negara Belgia, negara Belgia menuju negara Portugal, negara Portugal kembali ke Indonesia, Jakarta. Buka aplikasi Traveloka, pilih menu, tiket pesawat, pilih tujuan pemberangkatan, klik dari, menuju, klik ke, pilih tanggal berangkat, jumlah penumpang, pilih kelas penerbangan, kemudian klik cari. Pilih harga sesuai dengan kebutuhan. Pilih detail jadwal, klik paling atas, kemudian scroll ke bawah untuk melihat jadwalnya. Pada menu bagian tiket Anda, klik pilih, klik lanjut. Masukkan info penumpang seperti nama penumpang, kontak, perlengkapan penerbangan. Pilih nomor kursi, klik pilih, isi sesuai dengan petunjuknya. Kemudian klik lanjut. Pada bagian menu, tingkatkan perjalanan Anda, klik centang, pilih semua yang diperlukan. Lanjut ke pembayaran. Klik detail pesanan, paling atas samping kanan. Selanjutnya, pilih metode pembayaran. Terakhir, membeli tiket hotel di negara Belgia dan negara Portugal. Cara membeli tiket hotel. Pilih lokasi hotel, ketik nama bandara, kemudian klik atur tanggal penginapan. Setelah itu pilih tambahkan tamu dan kamar, kemudian klik cari. Pilih hotel yang diinginkan sesuai kebutuhan. Klik hotel yang diinginkan. Pilih kelas kamar dan harga sesuai kebutuhan. Isi data pemesan, klik permintaan khusus, kemudian klik selesai. Pada bagian add-on ketika Anda menginap, klik centang pada kolom centang, kemudian scroll ke bawah, klik lanjutkan. Di bagian review pemesanan, lihat detail-detailnya seperti waktu check-in dan check-out, setelah itu tipe tempat tidur dan ruang tamu, kemudian kebijakan hotel dan kamar. Scroll ke bawah, klik lanjut ke pembayaran. Pada bagian selesaikan pembayaranmu, klik detail pada bagian atas untuk melihat rinciannya kembali, kemudian pilih metode pembayaran. Saat pemimpin di negara Belgia berlibur ke pantai De Panne, ini opsional ya. Selanjutnya ada laporan kegiatan perjalanan dinas.
Dan yang terakhir ada laporan keuangan perjalanan dinas pimpinan. Itulah cara-cara perjalanan dinas pimpinan ke luar negeri.